Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih. Kita bakal bangun pagi dengan tubuh yang sehat segar. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dia yang menopang setiap kehidupan kita, jemaat-jemaatnya. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya, katakan dari awal dengan sungguh-sungguh, Engkaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan dari awal. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan,
Kaulah Tuhan, oh Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar, Yesus Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, oh Yesus, kami sembah Engkau, kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau yang bertahta, Kau yang berjaya Tuhan. Haleluya, oh Yesus, oh, haleluya, haleluya, oh, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, kasih yang sempurna telah terima dari-Mu, kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh,
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh Yesus, Kau berkuasa, Kau berjaya Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami bersyukur, kami sembah Engkau. Haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau yang berjaya, Kau yang bertata. Haleluya. Oh. Haleluya. Oh Yesus. Oh Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setiap
Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh Yesus, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Aku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Panggilanmu yang setia sampai akhir hidupku. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, haleluya, oh Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, segar. Kami datang menaikkan setiap ucapan syukur kami, doa-doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan kami telah memuji menyembah Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Biarlah semua yang telah kami kerjakan pagi hari ini menyenangkan hati manis-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa syafaat untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bangsa kami yang besar ini Tuhan, bangsa kami yang luas, terdiri dari suku dan bangsa, suku Tuhan, budaya dan bangsa Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau jamah bangsa kami, pulihkan supaya bangsa kami Tuhan boleh mengalami perubahan karena kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan setiap para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, hingga jajaran terendah RT RW Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang telah memilih mereka untuk memimpin bangsa ini. Kami juga percaya hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu Tuhan menyertai setiap para pemimpin-pemimpin kami, sehingga bangsa kami boleh berjalan sampai hari ini semua karena campur tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau jauhkan para pemimpin-pemimpin kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, dan mengenai korupsi, kolusi, nepotisme. Biar mereka memimpin bangsa kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh umat-umat ketebusan-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati kami semua, jadikan kami berkat, jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Sekalipun Tuhan, sebagai manusia kami lemah, kami terbatas, namun kami punya Allah yang tak terbatas, yang memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu untuk terus bersaksi menceritakan kebaikan-Mu bagi bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terlebih kami juga berdoa menyerahkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati gereja ini ya Tuhan. Dari bagian depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja Tuhan memberkati gereja ini, sehingga boleh menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Berkati juga Ibu Gembala dalam masa tua. Berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kesanggupan yang berasal daripada Engkau. Bahkan Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga besar ini Ibu Gembala Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Berkati anak-anaknya,
Cenike, Ko Yosua, C. Aflin bersama dengan mereka semua Tuhan Engkau berkati dalam setiap aktivitas mereka Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada Engkau berkati hubungan suami istri, orang tua, anak. Biar Engkau kurniakan damai-Mu Tuhan, kurniakan sukacita-Mu dalam setiap keluarga jemaat-jemaat Tuhan. Berkati juga usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah-masalah Tuhan, sedang dalam sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau kunjungi mereka satu persatu, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Bahkan setiap apa yang mereka alami Tuhan, Engkau hadir memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan setiap Tuhan jam-jam ibadah kami, Engkau berkati dari Senin sampai Minggu Tuhan, kami serahkan semua jam-jam ibadah kami. Bila semua yang kami kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan setiap para pelayan-pelayan Tuhan, Engkau berkati semuanya. Bila kami semua bergandengan tangan bersehati untuk melayani Engkau, untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Dan sebelum kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, kami mau mempersiapkan kehidupan kami. Engkau Tuhan berkati telinga kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu yang ditaburkan dapat tertanam dan tertawa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Boleh kita berkumpul bersama kembali di doa pagi pada kesempatan pagi hari ini. Kita boleh sama-sama kembali membaca kebenaran firman Tuhan, dan kita akan merenungkan masing-masing. Kalau pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di pasal yang ke-9 dengan judul perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Boleh saya potong sampai ayat yang ke-18 ya, karena sampai ayat 18 saja. Setelah itu kita masuk ke ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama di ayat yang pertama sampai yang ke-18. Bapak Saudara bisa simak masing-masing di rumah dengan membuka Alkitabnya, merenungkan bersama-sama, menyimak. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapatkan celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkaulah sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman. Ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, kalau saya boleh kasih satu tema di dalam kebenaran firman Tuhan ini buat kita semua, saya kasih satu rangkuman, yaitu kontradiksi ya. Kalau di dalam dunia ini setiap apa yang kita lihat selalu ada kontradiksi, ada perlawanan ya, satu dengan yang lain. Misalnya dunia selalu berada dalam dua sisi yang saling bertentangan ya. Kalau dalam orang Cina percaya ada yin dan yang, seperti itu Pak Saudara ya. Tapi kita belajar di Amsal pasal yang 9 ini selalu ada kontras atau perbandingan atau
lawan dari sebuah sisi, misalnya kebaikan dikontraskan dengan kejahatan, kekayaan ya berlawanan dengan kemiskinan, kejujuran dengan kebohongan, keadilan dengan ketidakadilan, kebijaksanaan dikontraskan dengan kebodohan. Ya, di balik realita ini kita mempunyai kemampuan untuk memilih apakah kita akan memilih hikmat atau kebebalan. Ya, ini adalah pilihan Bapak Saudara. Ya, selalu ada perbandingan, perbedaan, kontras seperti itu. Apakah kita mau memilih hikmat atau kebebalan kalau di Amsal ini Bapak Saudara? Ya, sehingga jelas di Amsal ini kita melihat bahwa dia menuliskan kontras perbedaan antara orang yang berhikmat, antara hikmat dengan kebebalan. Ya, kalau dikatakan di ayat yang 1 dan 13, perempuan hikmat membangun rumah dengan baik, sedangkan perempuan bebal tidak tahu malu dan tidak berpengalaman. Di ayat 5 dan 17, perempuan hikmat menyiapkan bahan makanannya sendiri, sedangkan di ayat 17 dijelaskan perempuan bebal menyajikan makanan curian. Di ayat 6, perempuan hikmat memberikan hidup, sedangkan perempuan bebal membawa kepada kematian. Di ayat 18, Bapak Saudara. Jadi ada lagi, perempuan bebal tidak menyukai nasihat, mencela pemberian nasihat, bahkan membenci sang pemberi nasihat. Di ayat 7, sedangkan perempuan hikmat mencintai pemberian nasihat, berusaha menjadi lebih baik, pengetahuannya bertambah dan umurnya diperpanjang. Kita melihat ada perbedaan, tetapi ada konsekuensi di dalam pilihan yang kita pilih. Apakah kita mau menjadi pribadi yang bebal? Dan tadi sudah dijelaskan ya lewat perbandingan perempuan bebal dan perempuan yang berhikmat Bapak Saudara. Apakah kita memilih menjadi orang pribadi yang bebal? Semuanya punya konsekuensi di balik segala sesuatu kontradiksi ini Bapak Saudara. Sehingga hikmat Allah dikatakan selalu menuntut kepada kebaikan, sedangkan kebodohan dunia menuntut kepada keburukan. Sehingga Bapak Saudara kita belajar bahwa kebenaran Allah dan dunia selalu bersifat bertentangan. Ketika Bapak Saudara melakukan kebenaran dan dibenci oleh dunia, ketika Bapak Saudara melakukan kebenaran dan banyak orang nyinyir sama saudara, ketika Bapak Saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh, banyak orang bilang wah nggak penting itu melayani. Ketika Bapak Saudara sungguh-sungguh memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk kebutuhan sosial orang-orang yang membutuhkan, banyak orang-orang yang nyinyir, buat apa, sia-sia dan lain sebagainya. Itu adalah satu hal yang wajar Bapak Saudara. Karena apa? Kebenaran Allah bertentangan dengan kebenaran dunia Bapak Saudara. Ketika Bapak Saudara berusaha melakukan hal yang benar tapi dibully atau dihina sama orang-orang dunia, itu satu hal yang wajar, sehingga tidak perlu kita takut untuk melakukan kebenaran, karena kebenaran dunia memang selalu bertentangan dengan kebenaran Allah. Bahkan Allah kita sendiri ya turun ke dunia untuk memberikan kebenaran sejati, menyelamatkan manusia, memberikan gospel, kabar baik, ditolak. Apalagi kita. Ditolak adalah satu hal yang wajar Pak Ustaz. Sehingga biarlah kita tetap memilih hikmat Allah yang benar, menjadi pribadi yang berhikmat Pak Ustaz, karena selalu menuntun pada kebaikan. Ya, sebaiknya anak Tuhan kita meyakini bahwa kebenaran Allah berkuasa mengatasi kebenaran dunia. Jangan kita takut Pak Saudara, karena kebenarannya dia adalah kebenaran yang memerdekakan, kebenarannya yang menyelamatkan, menolong, melindungi kita. Kita harus meyakini dengan sungguh-sungguh dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga kita bisa bekerja dengan jujur, di dalam keluarga pun jujur, ya, dengan istri jujur, dengan suami jujur. Kita harus meyakini dengan sungguh-sungguh kita bisa menerapkan dan membuktikan mana yang lebih terverifikasi dalam kehidupan, kebenaran Allah atau kebenaran dunia. Ya, Bapak Saudara boleh terapkan. Kalau biasanya Bapak Saudara saya share ke orang ketika orang itu merokok, saya nggak paparkan secara rohani Alkitab bicara seperti apa, tidak Bapak Saudara. Cukup dengan secara jelas ya, sains pengetahuan menjelaskan bagaimana tentang rokok. Secara ekonomi apakah itu menguntungkan juga ketika kita merokok. Ya, nggak perlu secara rohani dibuktikan secara ayat-ayat jangan merokok, memang nggak ada secara ayat. Tapi kita punya hikmat yang membawa kita mengerti Bapak Saudara, apakah ini baik, apakah ini berguna buat kita.
Ya, apakah ini menjadikan kita pribadi yang menyenangkan hati Tuhan? Ya, bahwa kita belajar ya kebenaran Allah sebagai kebenaran sejati, sebagai agen-agen hikmat Allah. Kita harus memberikan perspektif sudut pandang kepada dunia mengenai hikmat Allah dalam segala lapangan kehidupan, agar visi misi Yesus tertulis dalam doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di surga, datanglah kerajaanmu seperti di bumi seperti di sorga. Bapak Saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan hal itu dapat terjadi dalam keluarga Bapak Saudara, dalam pekerjaan Bapak Saudara, dalam setiap aspek kehidupan, detail di kehidupan Bapak Saudara itu dapat terrealisasi ketika kita meyakini hikmat Allah pasti menjadikan segala sesuatu lebih baik dan lebih indah. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, kiranya memberkati kita semua menjalani di hari-hari ini, di pagi hari ini, di minggu hari kedua di minggu ini tuh Bapak Saudara, kiranya firman yang dapat menuntun kita dalam segala kebenaran. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hormat bagimu Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur. Tuhan begitu sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah begitu sangat bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau pilih menjadi pribadi yang berhikmat, bukan menjadi pribadi-pribadi yang bebal. Kami mau menjadi pribadi yang menurut akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mendatangkan kerajaan surga di bumi seperti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, namamu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit. Kiranya Tuhan menjamah, melindungi, memulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan yang bekerja turut campur tangan dalam kehidupan mereka, sehingga ada kesaksian, dan dalam pergumulan sidang jemaat Tuhan, pergumulan keluarga, pekerjaan, studi, masa depan, jodoh mereka, kekhawatiran masa depan, kiranya Tuhan yang memberikan jawaban, jalan keluar, pertolongan, perlindungan di dalam waktumu yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memegang dengan iman, dan kami serahkan seluruh hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama kembali besok di pukul 5 pagi. Kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan lanjutkan kita firman Tuhan di perikop yang selanjutnya di pasal yang kelima. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum itu Bapak Saudara bisa menyampaikan mungkin rindu untuk bantuan doa atau konseling. Bapak Saudara bisa sampaikan di komen di bawah, atau Bapak Saudara bisa DM, direct message di Instagram kita di GPDI Philadelphia Ambulu, atau Facebook boleh di grup GPDI Philadelphia Ambulu, atau di WhatsApp saya Jemaat Tuhan mungkin ada yang punya, atau datang ke gereja di Jalan Ayani 54 Ambulu Jember. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.